Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Aqsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih dilekatkan kepada kita hingga pagi hari ini. Nikmat sehat iman, nikmat sehat Islam, nikmat sehat jasmani, dan mudah-mudahan juga nikmat sehat rohani kita. Maka kita wujudkan sekian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih dekatkan kepada kita dengan banyak-banyak bersyukur kepadanya. Cara bersyukur yang terbaik adalah tasrifun ni'mah ala muradi mu'tiha. Kita gunakan nikmat tersebut sebagaimana yang dimaui oleh sang pembeli, yakni Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita telah membuktikan Allah Subhanahu wa taala masih menguatkan langkah kita, masih melembutkan hati kita untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala selepas tadi kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian taklim yang biasa rutin diadakan di masjid ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima sholat subuh yang telah kita tunaikan tadi, dan kelak kita bisa dipertemukan dengan pahalanya saat kita seluruhnya telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh yang senantiasa istiqomah mengikuti langkah beliau sampai nanti hari kiamat. Kita juga bermohon mudah-mudahan khususnya kita yang hadir pada pagi hari ini digolongkan termasuk umat beliau yang istiqomah mengikuti ajaran beliau, dan kelak kita pun bermohon bisa dijumpakan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mohon maaf, sebenarnya yang mengisi taklim pada pagi hari ini dia Ustaz Fadri Fatwaran, karena ada halangan maka beliau mewakilkan kepada takmir untuk mencari penggantinya, dan kebetulan kami ditunjuk sebagai pengganti pada kajian taklim pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki kajian inti pada taklim kita pagi hari ini, saya wasiatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita buktikan mulai dari kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dihidupkan kembali selepas kita tadi malam diwafatkan sementara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidur kita pada malam hari, entah tidurnya yang pulas atau mungkin tidurnya sebentar, itu termasuk asul maut, saudaranya dari kematian.
banyak yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kesempatan lagi untuk menghirup udara pagi, untuk melaksanakan sholat subuh. Namun alhamdulillah kita pagi hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan bisa menjumpai lagi udara pagi dan bisa juga melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Cara terbaik kita bersyukur kepada Allah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak mewafatkan kita di saat tidur kita tadi malam, masih diberikan kesempatan. Itu berarti menandakan bisa jadi bekal yang mau kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala itu mungkin dirasa belum cukup, Pak. Maka kita diberikan kesempatan untuk memperbanyak lagi. Ayo mulai pagi ini, karena kita diberikan kesempatan, cari lagi kesempatan ataupun bekal terbaik yang bisa kita kumpulkan untuk kita bawa saat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sudah diajarkan oleh Nabi kita, Pak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Bahkan untuk mendapatkan hadis ini, beliau ini rela tinggal ataupun tidur di rumah bibinya, Pak. Kebetulan bibinya ini adalah istri dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Untuk mendapatkan hadis ini, beliau sempat rela tidur, Pak, di rumah bibinya. Hanya untuk apa? Pengen mengamati bagaimana sih tata cara bangunnya Rasulullah di pagi hari itu. Nih, jadi ada sunnah yang dari beliau diamati, Pak. Bunyinya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza staiqadha minan naumi fi muntasafil laili qablahu qalilan aw ba'dahu qalilan. Sahabat Abdullah bin Abbas ketika meriwayatkan hadis ini, itu umurnya masih kecil, Pak. Masih kecil, kurang lebih 7 sampai 8 tahun. Untuk mendapatkan hadis ini, beliau ingin mengamati cara Rasulullah bangun subuh itu seperti apa, ataupun bangun malam. Di awal sih, Pak, berarti dia ini bisa jadi semalaman tidak tidur, ingin tahu Rasulullah saat bangun itu seperti apa. Diamati ketika bangun malam hari, apa yang dilakukan Rasulullah, Pak? Kalau kita mungkin diajari pakai bangun tidur terus mandi, kok bisa, Pak, ya? Bangun tidur langsung mandi. Berarti kalau bapak-bapak mandi pagi dipertanyakan, Pak. Kalau anak kecil tidak tahu. Yang diajarkan Rasulullah pertama kali apa? Fajarasa. Rasulullah setelah bangun tidur itu pertama kali yang dilakukan, beliau duduk dahulu. Summa masaha ainahu biyadihi. Kemudian beliau mengusap kedua mata beliau dengan tangannya yang diduga paling terbaik. Tangan terbaik itu adalah sisi yang paling luar, Pak. Karena Pak, kita tidak tahu tadi malam Nur Sewu, maksudnya kalau tidur mungkin tangannya ini gentayangan kemana kita tidak tahu, Pak. Mungkin Nur Sewu ada yang gatal, gugur dan sebagainya. Maka yang paling terbaik adalah yang sisi luar, diusap dulu, Pak. Kemudian beliau melakukan apa? Tsumma qara'a asrata ayatin min akhir surat Ali Imran. Kemudian beliau membaca 10 ataupun 11 ayat terakhir dari surah Ali Imran. 10 ayat ataupun 11 ayat dari surat Ali Imran yang paling akhir apa, Pak? Kalau 11 berarti dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, sampai ayat yang paling akhir, ayat yang ke-200. Bunyinya apa, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baru setelah beliau usai membaca 10 ayat ataupun 11 ayat terakhir dari surah Ali Imran, beliau berdoa dengan doa yang biasa kita ucapkan, doa bangun tidur. Doa bangun tidur apa, Pak? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Ini termasuk petunjuk bagaimana cara bangun Rasulullah SAW ketika beliau bangun dari tidur. Jadi yang dilakukan itu duduk dulu, Pak. Karena kalau kita duduk bisa jadi itu menetralisir secara kesehatan biar aliran darah ini berjalan lebih normal. Kebanyakan kasus orang yang wafat diwafatkan Allah Subhanahu wa taala mungkin mati di kamar mandi karena jatuh, karena bangun tidur langsung buru kamar mandi, Pak. Sementara peredaran darahnya belum lancar, kemudian terjatuh, kemudian mungkin kepala betul, akhirnya mati di kamar mandi. Nah, ini termasuk petunjuk yang sangat bagus yang dari Rasulullah. Ketika bangun tidur, lakukan duduk dahulu, kemudian mengusap kedua mata, kemudian baru baca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Lantas setelah itu berdoa dengan doa yang sangat masyhur, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Doa ini Pak, tidak hanya sekedar doa hafalan biasa, harus kita paham. Doa ini sekaligus janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita masih diberikan kesempatan hidup. Maka di awal doa kita mengatakan Alhamdulillah. Kita serahkan seluruhnya puji yang ini untuk Allah, tidak ada untuk yang lain. Ya Allah, segala puji ini saya sampaikan untukmu ya Allah. Alladzi ahyana, dan yang menghidupkan saya ba'da ma'amatana, setelah wafatkan saya sementara di alam tidur. Wa ilaihi nusyur, dan bunyi janjinya itu di ayat yang di surat di apa? Bunyi doa yang terakhir. Wa ilaihi nusyur, dan nanti kelak kita pun pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menarik, ada beberapa ulama yang memberikan penekanan terhadap kalimat nusyur di sini, Pak. Panjenengan kalau ingin tahu perbedaan kosakata dalam bahasa Arab bisa di kitab judulnya Al-Furuq Al-Lughawiyah yang ditulis oleh Abi Hilal Al-Ashkari. Dalam bahasa Arab itu ada beberapa kosakata kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab artinya sama, mungkin kembali, tetapi ada penekanan yang berbeda. Mengapa di diksi doa ini Rasulullah mengajarkan kita tatkala mengucapkan kalimat kembali itu memakai kalimat nusyur dari kalimat nasyara yang suruh, intasyara yang tasiru, sifatnya nusyur. Padahal kata kembali di dalam bahasa Arab itu ada beberapa versi. Ada digunakan kalimat ada ya'udu, artinya kembali sama, Pak. Ibnu Qayyim punya kitab yang sangat istimewa, fenomenal sekali, Zadul Ma'ad. Berarti bekal untuk kita kembali, artinya sama kembali. Ada juga roja'a yarji'u, tahapannya roji. Seringkali kita ucapkan kalau ada orang kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini punya Allah dan nanti juga pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa dalam doa ini Rasulullah tidak memakai diksi yang artinya ada ya'udu ataupun roja'a yarji'u, tetapi yang digunakan nasyara yang suruh, sifatnya nusyur, yang artinya sama kembali. Diteliti para ulama tadi yang spesialis dalam bahasa, kalau kalimat ada ya'udu, roja'a yarji'u itu hanya sekedar kembali, Pak. Entah kembali kita ini mau bawa bekal ataupun tidak, terserah, pasti kita akan kembali. Entah bawa bekal ataupun tidak, pasti akan kembali. Sebagaimana ayat terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Pak. Ini kalau di dalam tafsirnya dibuka kanat akhiru ayatin nuzilat ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi bunyinya apa? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman, takutlah kamu akan hari di mana kalian nanti pasti akan kembalikan kepada Allah. Ini termasuk bentuk sindiran. Entah kalian nanti kembalinya kepada Allah mau bawa bekal ataupun tidak, kalian ini pasti akan kembali. Dan yang menarik, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, namun di antara kita nanti pasti akan dibalas terhadap apa yang kita kerjakan. Kembali ke awal tadi, Rasulullah mengajarkan tatkala kita berdoa bangun di pagi hari, wa ilaihi nusyur. Kalau kalimat nasyara yang syuruh, sifatnya nusyur, itu tidak hanya sekedar kembali, Pak.
Tetapi di pagi hari kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala nyebar dulu. Karena diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala hidup, kita nyebar dulu di pagi hari, mengumpulkan perbekalan terbaik yang bisa kumpulkan pada hari ini itu apa yang bisa kita bawa saat nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa Pak, kalimat sederhana tetapi maknanya istimewa sekali. Maka sebisa mungkin seorang mukmin yang baik itu di setiap harinya, dari hari ini ke hari besoknya itu senantiasa lebih baik. Karena kalau ada evaluasi dan juga ada target yang ingin diraih hari ini, saya harus mengumpulkan amal soleh apa yang kemarin mungkin belum bisa saya tutupi. Misal, panjenengan setiap hari harus bisa membaca mungkin 2 juz Pak. Bila kemarin karena sibuk belum merampungkan 2 juz, maka hari ini harus kita benahi, besok lagi harus kita benahi. Karena itu Pak, sesuai dengan janji kita, sebisa mungkin di pagi hari kita sudah berjanji kepada Allah, kita nyari lagi perbekalan terbaik yang bisa kita kumpulkan, yang bisa kita kumpulkan untuk kita bawa saat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang diajarkan oleh Rasul, tatkala di pagi hari kita mengawali aktivitas kita dengan amal soleh apa? Sedekah. Sebisa mungkin panjenengan ketika berangkat ke masjid, kalau bisa bawa sedekah seberapapun, mudah-mudahan itu juga bisa menjadikan wasilah kita mendapat doa kebaikan dari malaikat. Karena di pagi hari, pagi buta ini sudah turun 2 malaikat Pak. Yanzilu malakani. Ada 2 malaikat yang turun di pagi hari. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada seorang hamba yang mengawali pagi harinya dengan perbuatan yang sangat pelik. Pikir apa? Gak mau sedekah. Doanya apa Pak? Ya Allah, binasakanlah harta yang dia miliki sisanya. Yang doa malaikat Pak namanya. Sedangkan malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah seorang hamba yang di pagi hari sudah mengawali aktivitasnya dengan bersedekah. Doanya apa Pak? Didoakan berikanlah ya Allah keberkahan terhadap harta sisa yang dimiliki. Ingat Pak, yang berdoa di sini adalah malaikat yang besar kemungkinan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat adalah la ya'sunallaha ma'amahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan diberikannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sisa usia yang harus kita jalani ini, usahakan kita senantiasa memperbaiki diri kita sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, juga sedikit saya tekankan, terlebih saat kita usai melakukan amal soleh. Tadi kita sudah melakukan sholat subuh secara berjamaah. Selepas sholat, sebisa mungkin apa yang kita lakukan Pak? Di antara perintah Rasulullah SAW, usai kita melakukan amal soleh, terlebih amal soleh itu adalah sholat, maka harus kita dukung dengan apa Pak? Permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebelum kita berdoa minta apa saja kepada Allah, kita berikan ini. Bisa jadi kita mohon, ya Allah, tolong mungkin anaknya sekarang lagi ujian Pak, supaya bisa diluluskan. Mungkin lulus sekolahnya iya, tetapi belum tentu sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, usai kita melakukan amal soleh, entah itu kecil ataupun besar, usahakan kita iringi dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mohon terima amal soleh yang baru saja saya lakukan. Terlebih tadi kita sudah melakukan amal soleh, sholat subuh secara berjamaah. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan tidak main-main. Yang mengajarkan juga bukan sekedar Rasulullah, bahkan kakeknya
nenek moyangnya Rasulullah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu mengajarkan, dan ini juga diikuti oleh Rasulullah SAW. Usai melakukan amal soleh, entah amal soleh itu besar menurut kita ataupun kecil, harus kita dukung dengan permohonan kepada Allah agar amal soleh ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Dalam surah Al-Baqarah ayat 127, dahulu kala Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan dibantu oleh anak kecilnya Nabi Ismail alaihissalam. Pekerjaannya apa, Pak? Sering saya sampaikan di ini. Pekerjaannya adalah meninggikan kembali bangunan Ka'bah yang sempat rusak karena tersapu banjir bandang yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Pekerjaannya berat sekali. Maka bunyi ayatnya wa yarfa'u, dan ingatlah. Biasanya kalau terjemahkan kalimat ini di dalam terjemahan ingatlah. Padahal kalau menurut para ulama tafsir, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran diawali dengan kalimat itu jangan hanya sekedar diartikan ukur, ingatlah, tetapi sebisa mungkin kita hadirkan momentum itu seakan-akan kita ingin menyaksikan, atau kalau bisa malah ikut merasakan bagaimana dahulu kala susahnya Nabi Ibrahim ketika mendirikan kembali bangunan Ka'bah. Saya tanya dulu, Pak, ada yang tahu siapa yang membangunkan bangunan Ka'bah pertama kali di muka bumi ini, Pak? Rusaknya ini pada zaman Nabi Nuh karena tersapu banjir yang sangat dahsyat sekali, sehingga bangunan atasnya rusak. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggikan kembali. Siapa yang bangunkan berarti, Pak? Berarti bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Nuh. Siapa berarti? Sinten? Nabi Adam, mungkin masa pertama kali. Ada lagi jawaban, Pak? Kalau dinosaurus nggak mungkin, Pak. Sinten, Pak? Alhamdulillah, ada jawaban yang lebih tepat. Yang membangunkan bangunan Ka'bah itu bukan Nabi Adam, bukan pula Nabi Nuh, dan juga bukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang membangunkan langsung itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a linnas. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sesungguhnya bangunan pertama Ka'bah seringkali disebut dengan bait. Bangunan pertama yang dibangunkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh manusia itu adalah Ka'bah, yang nanti menjadi cikal bakal pentingnya masjid, Pak. Jadi saking pentingnya masjid, cikal bakal masjid ataupun Ka'bah yang ada di Baitul Haram itu yang dibangunkan langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Adam ke muka bumi, bangunan Ka'bah ini sudah ada. Cuma karena dahsyatnya, istimewanya Nabi kita Muhammad SAW itu yang bisa merasakan adalah Nabi kita tercinta melalui wasilahnya kakek nenek buyutnya kita dahulu, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad kalau kita urutkan silsilahnya itu nyambung, Pak, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan selepas melakukan amal soleh ini beliau berdoa kepada Allah agar amalnya diterima. Bahkan beliau sisihkan doa khusus. Doa khusus di ayat ke-129-nya itu. Usai beliau merampungkan kembali bangunan Ka'bah tadi sehingga menjadi bangunan yang utuh, kemudian disebut dengan Baitullah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, tolong terimalah amal soleh jeripaya yang telah kami lakukan ini, ya Allah. Berdoa dulu, Pak. Kemudian di ayatnya 128, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Beliau berdoa, ya Allah, jadikan kami berdua ini hamba muslim yang baik, juga anak keturunanku. Ingat kalau disebutkan di dalam Al-Quran kalimat dzurriyyah itu menandakan anak keturunan
kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau disebutkan kalimat langsung Pak, seorang anak, seorang bapak, seorang ibu kepada anak itu biasanya dinasabkan dengan wal walidatu yurdi'na auladahunna. Kalau disebut dengan aulad disandingkan dengan kedua orang tuanya, itu berarti bapak ibu langsung kepada anak, sudah berarti di sini. Tetapi kalau berdoa dengan kalimat dzurriyyah, dan mudah-mudahan ini bisa kita tiru, ya Allah tolong jadikan di antara dzurriyyah saya, anak keturunan saya, ini nanti tidak ada yang tahu batasnya sampai siapa Pak, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyatina, ya Allah juga dari keturunanku ya Allah. Kemudian di ayat ke-129 beliau berdoa secara spesial, dan ini termasuk kabar gembira bahwasanya Nabi Muhammad belum diutus sudah didoakan oleh nenek moyangnya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, tolong nanti utus ya Allah seorang nabi, seorang rasul yang lahir dari sekitaran Ka'bah ini ya Allah. Silakan panjenengan cek Pak dalam buku-buku sirah apa saja. Mungkin paling gampang Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, sirah dari awal sampai akhir. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kecuali Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekitar Ka'bah tadi. Ini isyarat Nabi belum lahir sudah ada kabar gembira. Dan Nabi Muhammad itu termasuk keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari jalur siapa? Dari jalur istrinya Sayyidah Hajar. Ini Nabi Ibrahim punya dua istri. Jadi saya sampaikan Pak ini. Yang pertama Sayyidah Sarah. Dari Sayyidah Sarah lahir Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak nanti lahir Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, generasi ke kanan. Ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini punya keponakan, diabadikan di dalam Al-Quran namanya Imran. Imran punya istri solehah namanya Hannah. Dari pernikahan ini lahirlah Ibunda Maryam, dan dari Ibunda Maryam lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Generasi yang paling terakhir dari sisi Sayyidah Sarah yang menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Jadi Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu sebenarnya juga masih satu nasab ketemu di Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dari jalur ini di sana ada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Yang dari Sayyidah Sarah generasi paling terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dari istri beliau satunya Sayyidah Hajar lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Dan dari Nabi Ismail ini keturunan terakhir yang menjadi Nabi, menjadi Rasul adalah Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau diurutkan itu 30 generasi Pak. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murad bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam, keturunan Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawab bin Nasr bin Tarek bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabi bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi Pak, pas sekali sesuai dengan doa Nabi Ibrahim yang memohon kepada Allah agar dilahirkan dari keturunannya seorang nabi, seorang rasul yang lahir dari sekitar Ka'bah. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, selepas kita melakukan amal soleh entah kecil ataupun besar, menurut kita sebisa mungkin kita dorong dengan permintaan kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang telah kita lakukan tadi. Di antara doa yang diajarkan agar tidak kita tinggalkan usai sholat adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini termasuk doa agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita ataupun amal-amal soleh yang telah kita lakukan. Kami kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini sedikit saya menyinggung tentang seputaran peninggalan Rasulullah SAW, karena sempat heboh kejadian beberapa
hari kemarin, yang ngomong juga sekarang lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kena penyakit corona Pak Min. Saya nggak nyebut nama saya Pak Min. Ada sebuah ungkapan sentimen terhadap para hufadzul Quran, bahwasanya dengan Al-Quran ini bisa menjadikan wasilah seseorang ini berbuat radikal Pak. Ini berbuat radikal. Orang-orang yang kelihatannya good looking, ini saya lihat semuanya good looking semua Pak Min. Wajahnya berbinar-binar, wajahnya berseri-seri meskipun belum dapat snack Pak Min. Wajahnya kelihatan cerah semua. Mudah-mudahan juga sudah banyak yang hafal Al-Quran. Paling nggak minimal surat Al-Ikhlas sudah hafal Pak Min. Insya Allah sudah hafal. Atau kalau tidak aman. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, dari perkataan beliau ini menarik Pak. Mungkin bisa juga menjadi cambukan untuk kita sebagai orang Muslim. Sisi baiknya kita bisa mencari keistimewaan yang mungkin kita lupakan dari apa? Dari Al-Quran kita. Juga peninggalan Rasulullah SAW yang sudah dibukukan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Maka ini juga harus menjadikan cambuk kita. Apa iya Al-Quran yang sangat istimewa itu menjadikan seseorang ini bisa menjadi seorang radikal? Tidak mungkin, karena tidak terbantahkan lagi di dalam sejarah. Mungkin paling mudah kajian bisa buka di dalam kitab Ar-Rafiqul Maktum yang ditulis oleh Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri. Ini menceritakan perjalanan Rasul mulai dari kecil sampai nanti mendapatkan Al-Quran dan sebagainya. Tidak terbantahkan lagi sejarah bahwasanya dengan wasilah Al-Quran ini yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad itu merubah segalanya dari yang jelek menjadi bagus, dari yang jelek menjadi bagus Pak. Silakan Pak jangan lakukan. Bahkan kepada person saja Al-Quran ini ketika bersinggungan menjadi istimewa. Nah, nanti yang menjadi pertanyaan, mengapa Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita yang sama dengan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada para sahabat itu menjadikan diri kita ini berbeda dalam reaksi? Maka pertanyaannya mungkin bisa jadi cara interaksi kita dengan Al-Quran itu belum bisa menyamai bagaimana dahulu kala para sahabat ketika mereka mendapatkan Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang perlu kita pelajari. Karena apa? Al-Quran kalau kita urutkan menjadikan istimewa bagi siapa saja yang bersentuhan dengannya. Contoh awal, saat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mandat kepada malaikat Jibril yang sekaligus menjawabkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, membawakan wahyu Al-Quran ini lewat siapa? Malaikat Jibril. Maka jadilah saat itu malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling terbaik dari sekian malaikat yang ada. Padahal kalau kajian bukan dalam sejarah lain, setiap nabi, setiap rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala utus itu biasanya punya kawan akrab dari kalangan malaikat Pak. Tapi siapa malaikat yang akrab dengan para nabi dan para rasul? Itu malaikat maut Pak, yang sangat istimewa. Jadi teman akrabnya itu malah biasanya malaikat maut. Banyak para malaikat yang ditanami malaikat maut belum jasatannya meninggal, tapi apa? Karena akrab. Tetapi mengapa ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat untuk membawakan wahyu, bukan malaikat maut yang sudah sangat dahsyat istimewa kalau kita kenal, tetapi mengutus malaikat Jibril? Karena bersentuhan dengan Al-Quran, jadilah malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik yang paling istimewa dari sekian malaikat yang ada. Itu karena apa? Karena ada sentuhan dengan Al-Quran. Kemudian diturunkan kepada sosok yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah Nabi Muhammad menjadi manusia juga sekaligus Nabi dan Rasul yang paling terbaik dari sekian Nabi dan sekian Rasul yang ada. Silahkan cek Pak. Dari awal Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Adam, itu setiap Nabi, setiap Rasul pasti dibekali dengan petunjuk. Petunjuk di dalam Al-Quran ini disebut dengan huda. Contoh Nabi Adam, qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyanakum minni hudan. Adam beserta
isinya turun ke muka bumi. Tapi apakah ketika turun hanya dibiarkan begitu saja? Tidak, tetap dibekali dengan, kalau kita istilahkan sekarang ini petunjuk yang harus kamu lakukan seperti ini agar sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebut dengan hudan atau petunjuk. Tetapi yang menarik, hudan atau petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi para Rasul sebelum Nabi Muhammad itu hanya berlaku untuk Nabi saat itu saja, Pak. Begitu tergantikan maka sudah beda lagi. Berbeda dengan hudan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berlaku sampai nanti hari kiamat. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menjadi manusia terbaik yang paling istimewa dari sekian makhluk yang ada yang pernah di muka bumi ini. Karena apa? Bersentuhan dengan Al-Quran. Kemudian diturunkan di kota, dua kota yang sangat istimewa yang kita kenal sekarang dengan Madinah, Makkah dan Madinah. Panjenengan tahu sejarahnya dulu kala. Bagaimana bobroknya Nur Sewu Makkah, juga bagaimana belakangnya Madinah yang disebut dengan Taif. Mengapa Al-Quran dahulu kala itu tidak diturunkan kepada kota yang sudah ada peradaban, Pak? Sisi kanan ada Romawi, sisi kiri ada Persia. Mengapa diturunkannya itu di tengah-tengah kota yang terkenal terbelakang, kota yang terkenal jahiliyah? Ini menjadikan bukti bahwasanya Al-Quran bisa merubah segalanya. Yang awalnya jahiliyah menjadi khairul ummah, kalau umatnya, bahkan kotanya pun menjadi kota yang baik. Kalau mungkin ada pertanyaan, mulianya Makkah dan Madinah saat Nabi Muhammad masih ada itu wajar, tetapi kemuliaan itu bahkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Ini menandakan bahwasanya saking dahsyatnya pengaruh Al-Quran. Kemudian diturunkan pada bulan Ramadan, maka jadilah bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia dari sekian bulan yang ada. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnas. Diturunkan pada harinya hari Jumat, maka hari Jumat menjadi sayyidul ayyam, hari terbaik dari sekian hari yang ada. Kemudian diturunkan pada malam, yakni malam Al-Qadar ataupun sering kita sebut dengan Lailatul Qadar. Jadilah malam ini menjadi malam terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka bagaimana ketika Al-Quran ini terkumpul pada jiwa seseorang, Pak? Padahal kalau pada malaikat istimewa, pada sosok Nabi Muhammad istimewa, kemudian diturunkan pada kota istimewa, diturunkan pada umat yang dahulu kala jahiliyah menjadi khairul ummah seperti Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika Al-Quran itu terkumpul pada diri kita? Maka bisa dipastikan orang tersebut insya Allah dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang jadi pertanyaan, kadang harus kita refleksi, mengapa Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para sahabat itu bisa menjadikan dampak yang begitu dahsyat. Sementara kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, tapi mengapa jiwa kita ini masih terasa biasa saja? Nah, ini yang harus kita gali. Mudah-mudahan kalau kita menggali bagaimana interaksi yang baik dahulu kala para sahabat dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mulia melalui wasilah Al-Quran, sebagaimana dahulu kala Allah Subhanahu wa taala memuliakan generasi para sahabat. Setidaknya mungkin mendekati mati. Paling tidak apa yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, interaksi dengan Al-Quran itu setidaknya ada 3 tingkatan, Pak. Nanti insya Allah kita akan sambung sedikit dengan peninggalan Rasulullah hadis. Biar panjenengan juga lebih melek, Pak. Saya panjenengan juga lebih melek mempelajari lebih dalam lagi peninggalan Rasulullah dalam bentuk hadis. Kalau interaksi dengan Al-Quran itu setidaknya ada 3 tingkatan, Pak. Tingkatan yang pertama itu hanya sekedar membaca. Dalam bahasa Arabnya itu qiraatun. Tetapi membaca di sini tidak hanya sekedar membaca, Pak, tetapi membaca dengan cara yang dibenarkan. Maka di sana ada ilmunya, ada ilmu tajwid, juga ada ilmu tahsin. Karena apa? Membaca ini bisa menjadikan gerbang awal kita untuk bisa memahami isi Al-Quran.
menurut saya Pak, panjenengan pengen paham isi Al-Quran, kok nggak bisa baca, kira-kira bisa paham atau Pak? Nggak mungkin. Maka kalau bisa membaca dengan baik, insya Allah itu pintu awal, sudah gerbang awal kita untuk bisa memahami isi Al-Quran. Pada tahapan ini Allah Subhanahu Wa Taala pun sudah siapkan pahala luar biasa. Belum lagi sampai tahapan yang atas, paling atas. Apa Pak? Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyi amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun min harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 10 kebaikan. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Masya Allah, luar biasa Pak. Satu huruf diganjar dengan 10 pahala. Para ulama itu bahkan ada yang memberikan kesimpulan Pak, kalau kita merasa banyak dosa, sementara mungkin waktu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak lama lagi, maka cara terbaik untuk menghapus dosa kita itu apa? Dengan baca Al-Quran kita. Kita kalau punya dosa menurut saya, kalau dikalkulasi matematika 10 saja, dengan membaca alif lam mim dan itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah sudah menghapus dosa kita 10, kita masih punya simpanan 20. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran dalam jumlah utuh yang banyak? Ada yang tahu berapa jumlah huruf di dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Saya punya wedan amanah yang tidak diwakil. Kalau kita jawabannya saya kasih Pak. Jumlah huruf di dalam Al-Quran tidak main-main. Pahala yang disangka Allah Subhanahu Wa Taala, satu huruf 10 kebaikan. Pendapat yang paling mendekati yang saya ambil dari pendapat Ibnu Katsir, beliau menukil dari pendapat seniornya Imam Mujahid, jumlah huruf di dalam Al-Quran itu kurang lebih 321.180. 321.180. Bayangkan Pak, kalau panjenengan kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dari awal ketika sampai An-Nas, itu sudah berapa huruf yang kita kumpulkan. Ini tahapan pertama. Kemudian tahapan yang kedua, kalau membacanya sudah bagus, naik ke levelnya Pak. Levelnya tidak hanya sekedar membaca, tetapi level tilawah ini apa? Tidak hanya sekedar membaca, tapi sudah mencoba memahami isi di dalam Al-Quran. Dan di sana pun sudah ada ilmunya. Ilmunya diantaranya adalah ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Tafsir ini sebagai panjang agar kita bisa lebih mudah untuk memahami isi di dalam Al-Quran. Tidak hanya sekedar memahami tafsir, sebisa mungkin di sana juga ada perangkat-perangkat lain, diantaranya kita mencoba mentadaburi isi di dalam Al-Quran. Sekarang lagi ngetren Pak tentang tadabbur. Ada satu buku yang bagus ditulis oleh penulis lokal Ibnu Abdul Bar. Mungkin kalau kalian punya rezeki bisa nulis, mungkin bisa menduga semangat untuk mencoba mentadaburi Al-Quran Pak. Beliau menekankan dari sisi kisah dulu. Kisah-kisah di dalam Al-Quran kalau kita tadabburi itu pelajarannya luar biasa. Ditulis oleh Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ini termasuk dulu yang pernah jaga di Al-Aqsa pertama kali Pak, mempunyai karya kisah dalam Al-Quran tapi dibuat versi tadabbur. Dan yang paling baru, beliau juga menulis tentang tadabbur bacaan sholat. Ini luar biasa Pak. Panjenengan kalau ingin berusaha sholat yang khusyuk, panjenengan coba mempelajari dari awal kita melakukan sholat sampai akhir. Itu ternyata kalau kita tadabburi, resapi luar biasa Pak. Dan itu mudah-mudahan bisa menjadikan wasilah kita sholat kita ini semakin khusyuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya contohkan gampang masalah sholat dulu. Ketika panjenengan selepas takbir, panjenengan biasanya berdoa doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ini satu makna saja memberikan pendalaman luar biasa. Apa artinya baik? Kalau diterjemahkan jauh banget. Tapi mengapa diksi yang diajarkan Rasulullah kalimatnya ba, alif, ain, dal, ba'ada, Allahumma ba'id, padahal jauh,
Tetapi kalau memakai alif, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah, tolong jauhkan saya dari dosa-dosa saya ya Allah sejauh-jauhnya. Kalau perlu saya ini sampai tidak terlihat lagi oleh saya ya Allah. Jadi meminta kepada Allah, ya Allah, tolong jauhkan saya dari dosa-dosa saya. Ini pun menandakan kita punya banyak dosa, Pak. Karena kalimat khotoya ya, itu menandakan kita mengakui di hadapan Allah kita ini banyak dosa. Dan itu kita minta di awal doa kita mau sholat. Jadi luar biasa kalau kita mempelajari sholat saja dari versi tadabbur, tidak ada sisi fikih, insya Allah semakin menambah khusyuk kita dalam sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tadi Pak, yang Al-Quran. Kedua adalah versi tilawah sebisa mungkin sampai memahami isinya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah bacaannya bagus, sudah bisa memahami isinya, sebisa mungkin pada level yang paling tinggi kita bisa menghafalkannya. Menghafalkan Pak. Dan menghafal di dalam bahasa Arab itu disebut dengan hafid, orangnya jamaknya hufat. Kalau menghafalnya kata kerjanya hafidh yahfadhu. Kalau kita sering dengarkan tahfidz. Nah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah disiapkan pahala yang sangat spesial bagi orang yang mau menghafalkan Al-Quran. Dan orang yang menghafal Al-Quran setelah mengikuti tahapan tadi, bacanya bagus, kemudian tahu isinya secara baik dan berusaha mengamalkannya, kemudian dihafalkannya, insya Allah sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan pahala yang sangat istimewa. Ini secara sekilas dulu Pak. Saya tambahi dengan peninggalan Rasulullah dalam bentuk hadis. Saya minta waktu mungkin kurang lebih 5-10 menit Pak. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ucapan yang kemarin itu menarik, sedikit menggugah kita untuk mempelajari Al-Quran, juga peninggalan Rasulullah SAW dalam bentuk hadis. Ini jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sisa usia tidak kita maksimalkan Pak. Panjenengan mungkin sering ikut kajian ta'lim. Di dalam ta'lim itu mengkupas mungkin kitab hadis yang mungkin kita anggap kitab, namanya Arba'in Nawawi, jumlahnya 42 hadis. Kalau panjenengan belajar Arba'in Nawawi itu sudah masuk kategori kitab belum Pak? Sudah masuk kategori kitab belum Pak? Ternyata menurut para ulama hadis, kalau disebutkan kitab hadis itu merujuk kepada induk kitab hadis. Dan sekelas Nuwun Sewu, sekelas Arba'in Nawawi itu belum masuk kategori kitab hadis Pak. Itu baru masuk kategori sifatnya marja ataupun turunan yang disebut muhtaratul hadis, hadis-hadis pilihan yang diambil oleh sang penulis dari buku rujukan utama. Saya naikkan levelnya, mungkin lebih banyak, masih karya yang sama, Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, di masjid sini ada. Mungkin panjenengan juga mengikuti kajian. Kalau pekan pertama di sini dibawakan oleh Ustaz Mas'ud, jumlahnya lebih banyak lagi Pak, 1896 hadis. Itu sudah masuknya bagian kitab hadis betul Pak. Padahal kalau kita mau maksimal mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita harus tahu dengan Rasulullah, dan itu sudah dibukukan oleh para ulama memudahkan bagi kita selaku generasi penerus. Ternyata sekelas Riyadhus Shalihin itu pun belum masuk kategori kitab hadis, baru masuk kategori muhtaratul hadis, hadis-hadis pilihan yang diambil dari hadis rujukan inti. Ada lagi Bulughul Maram. Siapa yang nulis Bulughul Maram Pak? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jumlahnya berapa? 1354 dalam versi yang dipakai oleh Muhammad Hani Asyami. Itu ada sekitar 1354 hadis Pak. Itu pun belum masuk kategori kitab hadis. Ternyata kalau kita mau maksimal mengikuti sunnah Rasulullah SAW melalui peninggalan yang sudah dibukukan dalam kitab hadis, itu kita harus tahu kitab hadis nanti Pak. Kalau kita tidak sampai umur kita untuk mempelajari, mudah-mudahan nanti anak keturunan kita Pak secara singkat. Ternyata kitab hadis secara umum menurut para ulama hadis itu dikategorikan menjadi dua Pak. Yang pertama sifatnya masdar.
Masdar ini apa? Masdar ini sifatnya rujukan utama, rujukan inti, primer. Kemudian yang kedua sifatnya marja atau keturunan. Biasanya bentuknya muftaratul hadis. Hadis-hadis pilihan yang dikumpulkan oleh sang penulis diambil dari kitab ini tadi. Kemudian yang pertama tadi, kembali ke pertama yang masdar, ini pun masih dibagi menjadi 4 bidang, Pak. 4 bidang. Mudah-mudahan nanti tercerahkan. Yang pertama sifatnya jami. Jami itu apa? Kitab hadis yang disusun oleh para ulama, sifatnya global, mencakup seluruh permasalahan, mulai dari aspek akidah, aspek ibadah, aspek muamalah, seluruhnya ada. Tapi tidak sampai detail, cuma seluruh pembahasannya biasanya ada. Nah, yang masuk kategori jami di sini yang paling populer sekarang itu adalah 2 sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ternyata Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini masuk kategori kitab hadis rujukan utama, Pak. Maka sebisa mungkin sebagai seorang muslim yang baik, di rumah kita kalau bisa ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau tidak bisa bahasa Arab, panjenengan beli yang terjemahan. Kalau terjemahannya masih kurang puas, panjenengan beli yang versi ada syaratnya. Karena luar biasa yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari, contohnya Sahih Al-Bukhari itu dibukukan oleh beliau kurang lebih 16 tahun. Ada sekitar 97 pembahasan. Kurang lebih beliau mengumpulkan 7.564 hadis dibagi menjadi 97 pembahasan. Maknanya apa? Setiap bab nanti dikumpulkan beberapa hadis. Contoh pertama tentang masalah Badul Wahyu dan juga Kitabul Iman. Ada sekitar 50 hadis. Maknanya apa, Pak? Kalau kita mau merujuk kepada Rasulullah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, ketika kita dihadapkan dengan masalah, misalnya dengan ya Allah, mengapa iman saya ini saya rasa kok semakin menurun? Nah, kalau mau mencari solusinya, kembali kepada peninggalan Rasulullah, cari saja mudah Sahih Al-Bukhari. Buka di bab pembahasan masalah iman, ada 57 hadis. Panjenengan buka dan baca, pahami resapi dari awal sampai akhir. Insya Allah nanti pasti akan memberikan ayat yang luar biasa bagi panjenengan. Dimudahkan. Atau panjenengan sebagai seorang bapak yang bagus itu seperti apa? Yang diajarkan Rasulullah. Bisa kan sudah ada Kitabul Isra. Atau panjenengan menjadi seorang talibul ilmi, seorang ustaz, seorang murid yang baik seperti apa? Panjenengan rujuk saja, sudah dimudahkan sekali. Baca saja hadis yang ada sampai akhir, insya Allah akan memberikan pencerahan ataupun motivasi kepada kita. Luar biasa, Pak. Sahih Al-Bukhari masuk kategori jami, dan nama aslinya itu bukan Sahih Al-Bukhari, Pak. Nama aslinya itu panjang sekali, Al-Jami, dijadikan tadi namanya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umur Rasulullah SAW wa sunnatihi wa ayyamihi. Ini nama asli daripada Sahih Al-Bukhari. Kemudian Al-Bukhari itu bukan nama asli. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Badisbah Al-Jufi. Karena apa? Beliau tinggalnya di Jufa, kota Bukhara. Nah, ini dinisbahkan kepada kota beliau tinggal, kota Bukhara, provinsi Khurasan, negaranya Uzbekistan sekarang ini. Maka mudahnya beliau dinisbahkan kepada tempat beliau tinggal Al-Bukhari. Maknanya Pak, sudah sangat dimudahkan sekali, Pak. Tinggal kita mau tidak. Kalau sepanjang kita tidak mau pelajari, hanya ada di dalam kitab, itu namanya hadis. Kalau kita serap, kita praktekkan, itu baru namanya sunnah yang bisa kita lakukan. Ini yang pertama kategori jami, yang kedua kategori sunnah. Sunnah itu dimudahkan lagi, Pak. Sunnah itu adalah kitab hadis yang ditulis ataupun dirangkum oleh para ulama hadis, biasanya berurutan masalah, berkaitan masalah fikih. Misal, panjenengan mau belajar tentang sholat, mulai dari awal sampai akhir, itu biasanya dijelaskan di dalam hadis yang sifatnya sunnah. Kalau mau mempelajari secara detail, jangan mempelajarinya di Sahih Al-Bukhari, nggak mungkin ditemukan secara utuh. Semisal panjenengan mau rukuk dari posisi iktidal mau rukuk,
Mau ini panjenengan dahulukan mana Pak? Lutut dulu ataupun tangan dahulu Pak? Contoh paling gampang. Lutut dulu atau tangan dulu Pak? Lutut. Ada yang dapat tangan? Tangan. Nah, panjenengan kalau nyarinya di Sahih Al-Bukhari nggak mungkin ketemu sampai hari kiamat. Merujuknya kepada kitab yang masuk kategori sunan. Di sana di dalam Sunan Abi Dawud dijelaskan cara Rasulullah SAW mau rukuk itu dua-duanya diperbolehkan Pak. Bisa pakai tangan, bisa juga memakai lutut dahulu. Kalau yang memakai tangan ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini konsewu karena saat itu melihat Rasulullah SAW ketika praktik sholat, kan Rasulullah SAW sudah masuk usia sepuh ya. Nah biasanya orang sepuh SAW kan lututnya kadang sakit, makanya tangannya. Dan Abu Hurairah kan masuk Islamnya termasuk kategori yang paling akhir. Beliau melihat saat itu Rasulullah mau rukuk yang didahulukan tangannya, sementara yang meriwayatkan hadis diawali dari lutut itu sahabat Wa'il bin Hujr. Sahabat Wa'il bin Hujr ini melihat Rasulullah praktek sholat saat Rasulullah masih muda, masih fit. Jadi lututnya masih sehat, jadi didahulukan dengan lututnya. Jadi dua-duanya pun diperbolehkan dan itu bisa kita dapati dalam kitab hadis yang masuk kategori sunan. Kitab sunan yang paling populer sekarang diantaranya Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Al-Baihaqi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ringkas kitab hadis dalam bentuk musnad. Ini pun dimudahkan lagi semudah-mudahnya. Kitab hadis yang masuk kategori musnad itu adalah kitab hadis yang ditulis berdasarkan perawinya Pak. Misal perawi ini dibawakan oleh sahabat, diawali dengan Abu Bakar. Hadis-hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Bakar itu hadis apa saja sih? Itu ditulis dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, hadis yang dibawakan oleh sahabat Umar bin Khattab itu apa saja sih? Ini berdasarkan nama sahabatnya. Dan di situ baru dirinci nanti, oh tentang innamal a'malu binniyat ini ternyata dibawakan oleh sahabat Umar bin Khattab dan bisa dirujuk pada kitab ini dan ini, dimudahkan sesuai dengan orangnya. Kitab musnad yang paling populer sekarang adalah Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang terakhir sifatnya mu'jam. Mu'jam ini juga dipermudah lagi mudah-mudahnya. Kalau mu'jam ini biasanya kitab hadis yang disusun oleh penulis berdasarkan alfabet. Kalau tadi berdasarkan nama orang, ini berdasarkan alfabet Pak. Misal hadis yang diawali dengan alif ataupun hamzah itu apa saja? Hadis paling populer innamal a'malu binniyat. Panjenengan tidak tahu ini dibawakan sahabat siapa, diriwayatkan siapa. Kalau ingin gampang cari kitab hadis yang masuk kategori dijelaskan di sana innama al-a'malu binniyat. Oh ini dibawakan oleh sahabat ini, diriwayatkan oleh imam ini, terdapat di dalam kitab ini dan ini. Dipermudah sekali. Dan kitab mu'jam yang paling populer sekarang adalah Mu'jam At-Tabrani. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau memang panjenengan merasa mungkin usianya sudah sepuh, Ustaz kalau saya mau pelajari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai dan sebagainya, mungkin waktu saya kurang Ustaz. Kalau merasa waktunya kurang, sebisa mungkin paling tidak usahakan dalam 24 jam mulai kita bangun tidur sampai mau tidur kembali, usahakan kita bisa meniru kebiasaan Rasulullah SAW. Dan juga berdoa Pak, mudah-mudahan dari anak keturunan kita nanti lahir seorang yang sangat paham terhadap peninggalan Rasulullah SAW. Karena kalau dibantu dengan doa dan usaha, insya Allah kita pun nanti akan kecipratan pahalanya, meskipun nanti kita sudah tiada dan lebih dahulu di Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.